Bertemu dengan saya, Bapak Suyanto, dalam pembelajaran PPKN kelas 10 semester 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang akan kita bahas yang item A pertama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum membahas tentang pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia, kita bahas macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli. Ada 2 ahli yang saya sampaikan, yaitu John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan tersebut membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif adalah untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian menurut Montesquieu dibagi 3, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Berikutnya yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsepnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi menjadi 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. 3, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. 5, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan ini berfungsi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang ditegaskan dalam pasal 23 DUUD 45. Berikutnya, kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Republik Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Demikian juga di pemerintahan daerah juga dibagi secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Demikian, sampai berjumpa kembali dalam materi PKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.